بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة من الله تعالى فتوح العارفين وفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل. وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا الفتوح والمنون والرسوخ صلاح الجسد والروح وتوبة النصوح على أهل النيات وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة في خير ولطف وعافية على ما نوى سلفنا الصالحون والعلماء وجميع مشايخ في هذا المجال وإلى حضرة النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. Alhamdulillah Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mattasalatil uyunu bin nadhar wa tazakhrafatil arduna bil matar wa hajja hajjun wa i'tamar wa labba wa halaqa wa nahar wa tafa bil baitil atiq wa qabbala al hajar wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna ilman nufaqihu bihi awamiraka wa nawahik warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajik. Allahumma aghnina bil ilmi yuzayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkesempatan berkumpul di majelis taklim yang kita cintai ini guna melanjutkan pembacaan kita dalam kitab Syiarus Salikin lil Arif billah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dan minggu lalu kita masih membahas mengenai keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Yang dimaksudkan menuntut ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Wa huwa ma yazidu fi khaufika minallah, yaitu ilmu yang menambahkan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga lebih mengetahui aib atau celah diri kita. Itu ilmu yang bermanfaat, baik itu ilmu agama ataupun ilmu umum. Kalau kita belajar ilmu umum misalnya, tapi kita kaitkan kepada agama, sehingga dengan ilmu umum tadi kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, lalu lebih mengenal diri kita bahwa kita tidak ada apa-apanya. Pada hakikatnya kita tidak mempunyai ilmu, ya. Maka ya ilmu yang kita pelajari tadi adalah ilmu yang bermanfaat di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana agar kita bisa mencapai atau ketika kita belajar ilmu kita bermanfaat walaupun kita belajar ilmu umum? Tentu sebagaimana yang juga sudah kita bahas, kita barengi ketika kita belajar itu dengan tafakur yang semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal zaman sekarang lagi heboh-heboh orang bikin robot. Robot inilah, robot itulah. Kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu kita ketika kita membuat robot tadi akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita kembalikan kepada Allah. Hakikatnya yang menggerakkan robot ini siapa? Allah. Yang memberi pemikiran orang untuk merancang bentuk robot, guna robot ini siapa? Allah. Ini kita kembalikan semua kepada Allah. Kemudian kita kembalikan juga kepada diri kita. Masya Allah. Allah baru memberi ilmu, dari sedikit ilmu kita bisa membuat robot itu tadi. Kembalikan kepada ayat Al-Quran, wa ma utitu minal ilmi illa qalilah. Tidaklah aku beri kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, ilmu kecuali sedikit. Kata ulama, perumpamaan sedikit itu ibaratkan samudra yang luas, ilmunya Allah diambil setetes.
Setetes ini Allah bagikan kepada manusia, mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Dari setetes ini. Separuh dari setetes dimiliki oleh Rasulullah SAW. Berarti kita ini dapat bagiannya berapa? Separuhnya untuk Rasulullah. Seperempat, setengahnya lagi dibagi dua. Ya, 1/2-nya setengah dari setengah tadi itu pada Sayyidina Ali. Kemudian baru kepada umat, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha." Aku adalah gudangnya ilmu dan pintunya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Nah, ketika kita kembalikan seperti itu, maka ilmu yang kita pelajarin tadi adalah ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat. Kalau ilmu agama, ya kita belajar ilmu syariat. Dari ilmu syariat kemudian nanti kita akan belajar suluk atau thariqah, kemudian baru akan mencapai hakikat, baru kemudian akan mencapai ma'rifat. Dan ini semua terkandung bukan hanya dalam ilmu syariat. Pengertian ilmu syariat itu sendiri kadang-kadang sebagian kita awam salah. Kalau sudah ilmu syariat biasanya konotasinya larinya ke fikih. Padahal bukan hanya ilmu fikih, ilmu syariat. Syariat itu lebih luas pembahasannya, termasuk ilmu fikih, termasuk ilmu tauhid, termasuk ilmu yang semua bersumber dari Al-Quran dan hadis, termasuk juga ilmu akhlak. Nah, kesemuanya ini terkandung di dalam ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ini mencakup usuluddin, mencakup fikih, mencakup ilmu suluknya, bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita menjaga hati kita agar tidak kotor. Ini semua terkandung dalam ilmu tasawuf. Makanya dikatakan sebaik-baik ilmu adalah ilmu tasawuf. Bahkan Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili alaihi rahmatullah, beliau pernah mengatakan, "Man lam yataghalghal fi hadhihi al-ulum, yakni ilmu sufiyyati, mata musirran 'alal kaba'iri wa huwa la ya'lam." Barang siapa yang tidak mempelajari ilmu sufi, ilmu tasawuf, maka dia akan meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar dan dia tidak sadar. Jadi orang yang tidak belajar ilmu sufi, ilmu tasawuf, maka dia akan meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar tanpa dia sadari. Contoh, misal orang belajar ilmu fikih, tapi dia tidak mempelajari tasawuf, maka dengan ilmunya ini dia bisa saja membodohi orang. Apalagi dilihatnya orang awam, mulai dia nanti mengatakan menurut Imam Malik begini, menurut Imam ini begini, sehingga dia akan memfatwakan sesuatu hukum yang tidak sesuai dengan kaedahnya. Nah, inilah yang dikatakan akan meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar. Makanya orang yang belajar fikih harus dia wajib belajar tasawuf, ya, harus. Nah, oleh karena itulah Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau pernah mengatakan, "Man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazanda." Barang siapa yang belajar ilmu tasawuf tapi dia tidak belajar ilmu fikih, berarti dia telah zindik. Zindik itu sama dengan tidak punya agama. Jadi dia cuma belajar tasawuf tapi tidak belajar ilmu fikih. Belajar ilmu musik hati baik, dia membersihkan hati. Belajar ilmu misalnya yang terkandung dalam tasawuf lah. Tapi dia tidak belajar fikih, maka dia seakan-akan tidak punya agama. Kenapa demikian? Karena ibadatnya percuma, ibadatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian waman tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Barang siapa yang belajar ilmu fikih tapi tidak belajar tasawuf, maka dia telah menjadi fasik. Nah, itu tadi akan menghukumi dengan dengan hawa nafsunya, atau karena dia tahu ilmu tadi sehingga dia bisa menyalahgunakan ilmunya, sebagaimana awal yang pernah Anda ceritakan mengenai hukum misal ganja misalnya. Nah, itu tidak perlu kita jelaskan lagi, sudah pernah kita jelaskan. Nah, terkadang kalau orang yang tahu ilmu ini, dia belajar fikih, dia tahu ilmunya, tapi dia tidak mendalami tasawuf, maka dia akan mengatakan, "Oh, ini ilmunya, berarti untuk boleh." Nah, itulah dia akan menjadi orang yang fasik. A'udzubillah. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Barang siapa yang telah menggabungkan antara keduanya, artinya dia belajar tasawuf, dia juga memperdalam fikih, berarti dia akan benar-benar orang yang akan mencapai hakikat. Ya, jadi mau tidak mau harus bareng antara
fikih dan tasawuf. Tasawuf saja tanpa fikih akan menjadi zindik, fikih tanpa tasawuf akan menjadi fasik. Maka kita harus gabungkan antara kedua-duanya. Tsumma di dalam ilmu tasawuf ini juga ada acuannya, yaitu agar kita belajar dengan seorang guru yang benar, seorang guru yang akhlaknya bagus, seorang guru yang memang dia ahli ibadah, menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu boleh kita belajar dengan mereka. Bagaimana di sini dikatakan talabu syekh fi tariqin wajibun ala muridin walau kana min akabiril ulama. Menuntut ilmu, talabu syekh, mencari guru di dalam thariqah, artinya dalam dalam suluk, wajib bagi seorang yang menginginkan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa dari ulama-ulama besar untuknya, ulama-ulama yang memang mereka itu mendidik kita. Nah, itu kemudian ada silsilah. Ini yang dijadikan ciri zaman sekarang. Silsilah atau ada sanadnya. Kalau kita dalam menuntut ilmu agama, jangan hanya menuntut ilmu agama saja. Apalagi sekarang aliran, masya Allah, kita tahu sendiri. Dan Nabi juga pernah mengatakan bahwa Islam ini terbagi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Kulluhum finnar, kata Nabi Muhammad. Iftaraqatil yahud ala 71 firqah, wa iftaraqatil nasara ala 72 firqah, wa iftaraqat ummati ala 73 firqah, kulluhum finnar illa firqatan najiyah. Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Qal ma ana alaihi wa ashabi. Rasulullah mengatakan umat Yahudi terbagi 71 golongan. Umat Nasrani terbagi 72 golongan. Umat Islam terbagi 73 golongan. Paling banyak ini umat Islam. Semuanya masuk neraka. Kecuali satu, kata Rasulullah, illa firqah najiyah. Kecuali satu kelompok yang selamat. Sahabat mengatakan, siapa kelompok yang selamat itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Yang di dalam aliran atau di dalam kelompok tersebut ada ajaranku dan sahabat-sahabatku. Ada ajaran Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah. Ini yang pertama kita jadikan acuan ketika kita memperdalam ilmu agama. Ada atau tidak dalam ajaran ketika kita belajar itu diajarkan tidak mengenai ajaran Rasulullah. Kemudian ajaran sahabat-sahabat Nabi. Karena sahabat tentunya penerus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita belajar tidak sesuai dengan diajarkan oleh Nabi, tidak sesuai dengan diajarkan oleh sahabat, jangan kita hadiri. Kita jauhi majelis tersebut karena tentu akan jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang banyak. Ada yang dalam satu majelis hanya menyebutkan ahlul bait, tapi tidak menyebutkan sahabat-sahabat yang lain, bahkan mendiskreditkan, bahkan mengkafirkan sahabat yang lain. Nah, itulah firqah Syiah, kelompok Syiah. Maka kita tidak usah hadiri, karena bertentangan dengan hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi. Kemudian juga ada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam majelis tersebut, ajaran yang benar. Apa di antaranya? Tidak gampang mengatakan orang ahli bid'ah, tidak gampang mengatakan orang kafir, tidak gampang mengatakan orang musyrik. Nabi Muhammad ngejek orang pun tidak pernah, apalagi ngatain sahabatnya kafir. Mengatakan sahabatnya kafir tidak pernah. Nah, berarti kelompok ini kita jauhkan dari diri kita. Majelis-majelis macam itu kita tolak. Kemudian Fumakal kullu sufiyin faqihun walaysa kullu faqihin sufiyan. Ini ulama mengatakan juga setiap sufi itu faqih. Artinya orang yang benar-benar sufi dia ahli fikih. Kita ambil contoh siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau seorang yang ahli sufi. Lalu ilmu fikihnya bagaimana? Beliau sangat menguasai fikih dalam madhab Syafi'i dan madhab Maliki. Dua madhab beliau sangat menguasai. Itu Imam Syafi'i. Nah. Kemudian tidak sebaliknya, walaysa kullu faqihin sufiyan. Tidak semua orang yang faqih, ahli fikih itu sufi. Nah, kalau orang ahli sufi pasti dia ahli fikih. Tapi kalau orang ahli fikih belum tentu dia sufi. Kita lihat saja banyak orang yang ahli fikih, hukum ini, hukum mendirikan kuburan yang bagus bagaimana, hukum begini. Tapi apakah mereka sufi? Tidak.
Orang yang sufi pasti dia ahli fikih dan tidak sebaliknya. Kemudian adapun kelebihan orang yang mengajar ilmu itu dikatakan di sini firman Allah Subhanahu wa taala wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Nah, guna menuntut ilmu itu apa sih? Ya, salah satunya sebagaimana yang pernah kita bahas juga, niat dalam menuntut ilmu untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga kita niatkan untuk mengajarkan ilmu tersebut kepada orang-orang di sekitar kita. Itu kita niatkan. Ya, kita ajarkan. Jangan kita sembunyikan ilmu tersebut. Apa yang telah kita pelajari, kita ajarkan. Ya, selain kalau kita belajar, kemudian kita mengajarkan, ilmu kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak ajarkan, maka ilmu tadi akan habis, nantinya akan lupa. Bagaimana kita katakan afatul ilmi nisyan. Penyakit ilmu itu adalah lupa. Itu salah satu. Bagaimana bisa lupa? Ya kalau kita belajar tapi kita tidak amalkan, tidak kita ajarkan. Maka ilmu tadi akan lupa. Wa yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Jadi kita ajarkan ilmu tersebut kepada orang-orang yang di sekitar kita agar ilmu kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sembunyikan. Maksudnya jangan kita sembunyikan bagaimana? Ya, ada jenis ilmu yang memang tidak untuk orang awam, bukan dalam artian disembunyikan. Ilmu ini kita melihat maqam atau melihat situasi dan kondisi. Ketika situasinya cocok kita buka, ini kita buka. Ketika tidak cocok jangan kita paksakan. Karena ilmu yang ketika kita paksakan tapi orang tidak bisa menerimanya akan menyebabkan orang bengong, kemudian malal. Malal itu bosan orang dengarnya. Ini ngomong apa dulu? Ini dia bahas apa? Aku tidak ngerti apa yang dia bahas. Ya, sama ketika kita menyampaikan misalnya kita memberikan ceramah ataupun memberikan nasihat. Ketika kita di kalangan awam, ya mestinya bahasa kita juga bahasa awam, sehingga awam lebih cepat untuk menyerapnya. Jangan bicara dengan orang awam pakai bahasa-bahasa yang intelek, ya, mempertakut misalnya, memperserang, gitu kan. Ya orang awam nggak ngerti. Stabilisasi ekonomi, konspirasi hati. Ya orang awam nggak ngerti. Ya, kita pakai bahasa awam. Ketika di tempatnya kita untuk memakai bahasa-bahasa yang seperti itu, kita pakai atau kita gunakan. Nah, begitulah kira-kira gambarannya. Kemudian wa ma atallahu ilman ila akhadallahu alaihi minal mitsaq ma akhadha 'ala an-nabiyyin ayyubayyinuhu lin-nasi wa la yaktumuh. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberi orang alim itu ilmu kecuali Allah Subhanahu wa taala mengambil janji pada mereka sebagaimana Allah ambil kepada para nabi. Apa janjinya? Apa perjanjian tersebut? Ayyubayyinuhu linnas. Agar orang yang diberi Allah ilmu tadi menerangkan atau mengajarkannya kepada manusia, wala yaktumu, dan tidak boleh dia sembunyikan. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu lalu dia tidak memberitahukan, maka Allah akan kekang dia di akhirat, di hari kiamat nanti dengan kekang api neraka. Kalau ditanya tentang ilmu tapi dia tidak menjawab, ya, artinya ilmu yang biasa. Ada memang ilmu yang melihat sebagaimana yang Anda katakan tadi, melihat situasi dan kondisi sebagaimana terjadi dengan Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Imam Syafi'i itu pernah lagi ngajar, tiba-tiba ada orang datang. Wahai Imam Syafi'i, aku ini membunuh orang. Aku ingin bertobat, apakah tobatku diterima? Kata Imam Syafi'i, diterima. Beberapa hari kemudian orang lain lagi datang. Wahai Imam Syafi'i, aku membunuh orang dan aku ingin bertobat. Diterima tidak tobatnya aku? Tidak diterima oleh kata Imam Syafi'i. Loh, murid itu bingung. Kok yang pertama Imam Syafi'i mengatakan tobatnya diterima, yang kedua tobatnya tidak diterima. Tapi ini murid, ya, daripada syak, ragu, dia tanya sama gurunya. Dijawab oleh Imam Syafi'i,
Yang pertama, kata Imam Syafi'i, aku melihat bahwa orangnya memang benar-benar ingin bertobat kepada Allah. Kalau yang kedua, itu cuma omongannya di depan umum saja ingin bertobat kepada Allah, dia bakal ngulangi lagi. Makanya aku bilang tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia bakal ngulang lagi. Itu kita melihat situasi dan kondisi itu tadi. Kemudian cara menyampaikan ilmu tentunya dengan al-hikmah wal mau'izatil hasanah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Serulah atau ajaklah orang kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izah al hasanah. Mau'izah itu pemberitahuan atau yang baik, ya, penyampaian yang bagus. Arti hikmah di sini bukan lemah lembut. Ada orang yang terkadang salah menyampaikan atau salah mengartikan kata-kata al-hikmah tersebut. Al-hikmah katanya dengan lemah lembut, berarti kita tidak boleh keras, tidak boleh kasar dengan aliran tertentu, tidak boleh kita membahas dengan dengan semangat yang berlebihan ketika membahas aliran tertentu, tidak juga. Hikmah itu kita melihat situasi dan kondisi, balik lagi. Al-hikmah misalnya dicontohkan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling hikmah, orang yang lemah lembut. Tapi pada satu keadaan Rasulullah akan menjadi orang yang paling keras, paling berani. Contohnya bagaimana? Ketika orang melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, atau ketika memang diharuskan untuk berperang. Apakah ketika berperang Rasulullah juga hikmah? Nah, kalau nak bunuh apa tidak, misal bahasa kitanya, lemah lembut. Ya, tidak mungkin pada saat itu lemah lembut. Jadi ada saatnya kita menyampaikan ilmu kita ini atau yang kita tahu itu dengan keras. Ada juga saatnya lembut. Tidak mesti lembut terus, tidak mesti juga keras terus. Nah, apalagi hal-hal yang benar, yang kita tahu bahwa hal tersebut salah, maka mesti kita menyampaikannya dengan tegas. Sebab orang alim yang kalau dia tahu sesuatu salah, dia tidak menyampaikannya, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang misalnya satu aliran yang tidak benar, Anda tahu, Anda diam, Anda dilaknat Allah. Bukan hanya Allah, wal malaikah, kata Rasulullah, malaikat pun ikut melaknat Anda. Wan nasi ajma'in, dan juga semua jumlah manusia melaknat Anda. Kalau kebanyakannya laknat yang akan Anda tanggung. Jadi yang mesti Anda sampaikan. Walaupun ketika kita menyampaikan banyak cemoohan dari orang, kita jangan peduli itu. Rasulullah pernah mengatakan, "Ulil haqqu walau kana murran." Katakan yang hak walaupun pahit. Walaupun orang benci sama kita, walaupun orang mencemooh kita, tapi kita tahu ini batil, maka mesti kita sampaikan. Yang batil kita katakan batil, yang hak kita katakan hak. Wal mau'izatil hasanah. Mau'izatul hasanah ini bukan hanya penyampaian melalui lisan. Nah, ini juga kadang-kadang bahasa kita biasanya, apalagi kalau ada acara-acara, ya acara inti yaitu mau'izatul hasanah, ceramah agama. Arti mau'izatul hasanah bukan melulu ceramah agama. Bisa mau'izatul hasanah dari akhlak kita yang baik. Ketika kita bertemu, kita yakin orang yang kita jumpai tadi adalah muslim, kita duluan yang mengucapkan salam, assalamualaikum. Entah dia kecil, lebih kecil dari kita, apalagi orang yang lebih tua dari kita, kita kasih salam, assalamualaikum. Ini sudah merupakan bagian dari mau'izatul hasanah. Karena kadang-kadang akhlak yang sepele justru nilai dakwahnya lebih besar ketimbang orang-orang yang ceramah. Ceramah itu cuma kepintaran mengolah kata-kata. Itu ceramah. Belum tentu dia bisa dengan akhlaknya menarik hati orang. Kadang-kadang dari omongannya, tapi dari hati dari akhlaknya dia tidak menarik orang. Maka dakwah yang lebih besar ketimbang ceramah adalah dakwah bil akhlak. Dakwah dengan akhlak. Aja orang kebaikan dengan akhlak. Semakal kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau akan berangkat ke Yaman. Itu Mu'adz bin Jabal pernah ke Yaman disuruh oleh Rasul SAW. Rasulullah menyatakan, la ayahdillahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Wahai Mu'adz,
Andai engkau bisa memberi hidayat, ya gara-gara engkau satu orang mendapat hidayat dari Allah, maka itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Dapat hidayah Allah, entah dia tadi muslim kemudian jadi benar, apalagi dari non muslim kemudian jadi masuk Islam. Nah, ini lebih baik dari dunia beserta isinya, tidak bisa diukur. Nah, lebih besar dari dunia dan isinya. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم بابا من العلم ليعلم الناس أعطى ثواب 70 صديقا. Barang siapa yang belajar satu bab dari ilmu, ya, untuk mengajarkan kepada orang. Jadi dia belajar, kemudian dia ngajarkan orang lagi satu bab saja dalam ilmu. Misalnya bab wudhu, kita belajar, kemudian kita ngajarkan orang bab wudhu tadi, maka Allah akan memberikan pahala bagaikan 70 orang yang siddiq. Bukan satu siddiq, 70 orang yang siddiq. Satu bab ilmu saja. Apalagi kalau satu kitabnya, apalagi kalau bercabang-cabang ilmu agama yang lain. Jadi kita belajar, kita niatkan juga untuk mengajarkan orang. Apa yang kita tahu, kita ajarkan. Lebih afdolnya, misal malam ini kita belajar, besoknya kita cari ketemu teman kita ngomong. Oh, majelis itu begini. Kita ngomongkan apa yang kita dapatkan semalam, yang kita dapatkan malam ini, maka lebih akan cepat bermanfaat, lebih cepat akan dekat di dalam hati kita. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda mengenai keutamaan orang yang saleh atau anak yang alim. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Ilmun yuntafa'u bihi wa shadaqatin jariyah wa waladun shalihin yad'u lah. Apabila anak Adam atau manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu tidak akan putus. Kita dikubur masih akan bermanfaat untuk kita. Di alam barzakh, di alam akhirat kelak pun masih akan bermanfaat untuk kita. Itu ilmu yang bermanfaat. Kemudian wasadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah seperti wakaf misalnya, mewakafkan masjid. Nah, ini kan terus akan mengalir. Selagi orang sholat di masjid yang kita bangun, kita terus mendapatkan pahalanya walaupun kita sudah meninggal. Kemudian yang ketiga, awaladun shalihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Ini juga tidak terputus. Nah, itu dulu yang kita bahas pada malam hari ini mengenai keutamaan ilmu, dan nanti selanjutnya kita akan membahas mengenai penyakit ilmu dan juga penjelasan mengenai tanda-tanda ulama akhirat dan ulama su atau ulama dunia. Terus selanjutnya insyaallah kita akan sambung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang mengamalkan alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ibadikas salihin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sini dulu deh. Masuk dulu nih. Kak itu ya. Ari. Zindik itu apa maksudnya? Zindik itu tidak punya agama. Bukan. Kalau kafir ini ya. Berarti agama. Kafir ini tapi agama. Sama dengan syirik kafir lain. Lain. Sama dengan mobil ada nih. Semayang tidak puasa, jindik deh. Kalau belajar sufi tidak puasa, tidak semayang. Oh, yang meletak-letak itu katanya. Nah, dia belajar tasawuf, tapi dia tidak puasa. Iya. Tidak puasa, tidak semayang. Yang meletak-letak itu lagi. Bukan. Belajar tasawuf, tidak puasa, tidak semayang. Iya. Ada itu. Ada. Pak Johnson loh, close up dulu sebentar. Iya. Ada senyum. Harus tahu.